Maka kami melihat di satu sisi memang ada fakta-fakta memalukan, memprihatinkan dan bikin jengkel di pesantren. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat ada pihak-pihak yang berusaha mendiskreditkan pesantren setiap kali musim penerimaan santri baru. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang mulia dan kita muliakan bersama Ketua Umum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, Waketum Ki Haji Amin Said Husni, Wasekjen Ki Haji Amir Ma'ruf, dan Sekjen PP Ansor Gus Rifki. Yang kami muliakan Rais Surya PWNU Palembang Ki Haji Syarifuddin Ya'qub, Ketua PWNU Palembang Ki Haji Hendra Zainuddin, dulu Ketua RMI PWNU Palembang, sekarang sudah naik pangkat ya. Ibunya Hajah Izzah Zain Syukri, terima kasih ibunya sudah berkenan menjadi tuan rumah kegiatan penting kita kali ini. Bapak Gubernur atau yang mewakili, Habib Ama, saudara-saudaraku khuddamu Jam'iyati Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, khuddamul ma'ahid di semua tingkatan, wabil khusus hadir dalam perjumpaan kita kali ini Gus Ulun Nuha, beliau Sekretaris RMI PBNU, pengurus Zakap Pesantren dan staf sus Menko PMK, Kiai Haji Marzuki Wahid, fasilitator di lingkungan kegiatan-kegiatan di lingkungan Rabithah Ma'ahid Islamiyah, para kiai, para bunyai, para anggota jamaah muslimat, adik-adik santri yang saya banggakan. Alhamdulillah siang ini kita bisa berjumpa dalam rangkaian kegiatan kampanye nasional Pesantrenku Aman yang merupakan salah satu program penting RMI PBNU, dan alhamdulillah kita mendapatkan sambutan yang cukup masif, cukup hangat setiap kali kami hadir di beberapa wilayah. Ini menunjukkan bahwa semangat Nahdien, semangat para santri, semangat para kiai pengasuh pesantren menunjukkan sesuatu yang luar biasa untuk bisa mewujudkan pesantren yang aman. Tadi sudah disampaikan oleh Gus Ulun tentang bagaimana kekerasan-kekerasan di pesantren di situ di-up kembali, diangkat kembali, sehingga seolah-olah pesantren merupakan tempat yang sangat tidak aman. Kami juga menemukan kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2023 atau 2024 diangkat kembali setiap kali menjelang penerimaan santri baru. Bahkan pada tanggal 10 Juli yang lalu, ini sekalian laporan pada Gus Ketum, setelah kami mendapat informasi tentang penggerebekan salah seorang kiai di Kecamatan Sempu di Banyuwangi, kami berkunjung ke MWC Sempu, kemudian kami juga bertemu dengan Ketua PCNU Banyuwangi serta beberapa kiai di Pondok Pesantren Darussalam. Kasus itu terjadi pada tahun 2023 dan tidak seperti yang diberitakan di mass media. Kiai Fulan yang dituduh melakukan pelecehan seksual di situ hanya menyanyi bersama santri, berkaraoke bersama santri di rumah beliau. Tetapi tuduhan yang muncul kemudian santri itu diperkosa, dilecehkan dan dibawa ke hotel. Nah, penggerbekan terjadi tidak dilakukan oleh penduduk setempat, tetapi beberapa orang yang berasal dari Mojokerto, dari Nganjuk, dari Sidoarjo, mereka datang bergerombol dan tiba-tiba melakukan penggerbekan. Terus terang kami di RMI PBNU merasa ini ada semacam kesengajaan untuk mendiskreditkan pesantren. Karena Kiai Fulan yang ada di Banyuwangi itu
dia sempat melakukan perlawanan pada tahun 2024 untuk mencegah berdirinya pesantren Wahabi di Banyuwangi. Dan beliau berhasil. Kemudian beliau terlibat dalam perebutan sebuah masjid di Sempu dan beliau berhasil. Sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan pada waktu itu menyimpan dendam, menyimpan amarah dan mengancam Kiai Fulan itu untuk melakukan balas dendam. Dari tahun 2024, 2025, kemudian 2026 barulah Kiai Fulan itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik untuk satu kasus yang pernah terjadi pada tahun 2023. Dan yang muncul di mass media itu sangat sadis. Kiai Fulan dikatakan memperkosa santri, membawa santri ke hotel dan semacamnya. Akhirnya aksi polisional kelompok massa sipil terhadap Kiai Fulan di Banyuwangi itu berlanjut pada penangkapan dan beliau saat ini sedang ditahan. Maka kami melihat di satu sisi memang ada fakta-fakta memalukan, memprihatinkan dan bikin jengkel di pesantren. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat ada pihak-pihak yang berusaha mendiskreditkan pesantren setiap kali musim penerimaan santri baru. Nah, masalah ini perlu kita sikapi secara bijak, perlu kita sikapi dengan akal sehat untuk mencegah kejadian-kejadian kekerasan terjadi berulang, sekaligus untuk mencegah framing yang mendiskreditkan pesantren ini tidak mempengaruhi nama baik pesantren yang jauh lebih banyak yang bisa menjadi tempat aman bagi santri-santri. Nah, orang-orang yang mendiskreditkan pesantren, mereka hanya berpikir pesantren ini agar tidak menjadi tempat belajar. Mereka tidak tahu bahwa pesantren menjadi tempat kohesi sosial dirawat dengan baik, yang merupakan modal sosial bagi bangsa kita menjaga keutuhan bangsa. Mereka tidak menyadari hal itu. Mereka hanya tahu bahwa pesantren ini harus didiskreditkan, harus dipojokkan agar santri tidak belajar di pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini merupakan PR kita bersama, PR kita semua untuk menghadapi isu-isu kekerasan yang terjadi di pesantren. Para kiai bunya yang saya muliakan, RMI PBNU mendapatkan amanah dari Ketua Umum PBNU, dari beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sejak tahun 2022 agar kami bisa mendorong pesantren bisa berkembang dengan baik, relevan dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu kemudian setelah melakukan serangkaian diskusi, serangkaian workshop, akhirnya RMI menetapkan program transformasi pesantren. Yang pertama, transformasi bidang pengasuhan. Ini mohon jangan dikaburkan, bukan transformasi pengasuh, tetapi peran, pola, dan fungsi pengasuhan. Kemudian transformasi di bidang kurikulum, transformasi di bidang tata kelola, transformasi di bidang kelembagaan, transformasi di bidang infrastruktur. Nah, semua ini diniatkan pertama untuk kemajuan pesantren sekaligus untuk mencegah terjadinya kekerasan di pesantren. Transformasi ini berpijak pada prinsip yang sangat populer di pesantren, al-muhafadah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Maka program ini gampang-gampang susah. Di satu sisi kita harus merawat kekhasan pesantren. Di sisi yang lain kita harus beradaptasi dengan perkembangan mutakhir. Tentunya kemajuan tidak boleh menghilangkan karakter pesantren. Maka salah satu program yang kita laksanakan dalam usaha untuk mewujudkan pesantren, termasuk diantaranya program beasiswa santri ke Maroko, beasiswa santri ke Mesir, itu selalu rutin kita laksanakan setiap tahun. Sialnya bagi kebanyakan santri, program beasiswa ke Maroko ini cukup berat. Karena peminatnya harus hafal 30 juz Al-Quran, bukan juz 30. Harus hafal 30 juz Al-Quran, mampu membaca kitab kuning, dan mampu berkomunikasi standar dalam bahasa Arab. Kami melalui arahan dari Ketum sudah mengirimkan surat ke Wizaratul Auqaf untuk menurunkan syarat 30 juz menjadi 50 juz. Kemudian kami juga mohon kalau ada santri yang ingin belajar menghafalkan Al-Quran dan mengembangkan bahasa ke Maroko agar juga diberi kesempatan.
Insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dalam 1-2 bulan ini dari Maroko. Sedangkan beasiswa ke Mesir, kita baru saja menyelesaikan 30 santri yang lulus untuk belajar ke Mesir tahun ini. Insya Allah mereka akan berangkat tahun depan. Nah, semua ini kita laksanakan sebagai khidmah untuk mendorong, mendukung kemajuan pesantren, merawat tradisi kita di pesantren, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan mutaakhir. Para kiai dan bunyai yang saya muliakan, saya rasa ini saja yang bisa kami sampaikan saat ini, dan mohon nanti arahan pada Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, untuk kita semua. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang tiada terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.